Pidato akan kami mulai dalam 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan saya Maulina Rahmawati, pembicara pertama dari tim pemerintah. Untuk masih mengenai Dewan ini akan mengenakan pajak tinggi terhadap perusahaan manufaktur yang melakukan otomatisasi terhadap sebagian besar kerjanya. Wahai hadirin sekalian, izinkan saya membuka argumen saya pada kali ini dengan sebuah cerita yang sangat memilukan dan berhubungan dengan musik kali ini. Yakni terdapat satu kalimat yang hari ini menjadi kutukan dan mimpi besar bagi para pekerja dan buruh di pekerjaan manufaktur. Yakni di saat sang atasan mulai berkata bahwa, maaf, mulai hari ini kamu tidak usah bekerja lagi ya. Sang pekerja tersebut pun lantas terkejut dan bertanya mengenai alasannya, mengapa ia diberhentikan, lantas bagaimana ia akan menghidupi dirinya dan keluarganya, bagaimana ia akan mencari uang demi sesuap nasi, lantas bagaimana pula ia akan menghidupi mimpi-mimpi anaknya yang terkubur dengan dalam. Karena sesungguhnya yang membuat dirinya kecewa bukan karena ia diberhentikan, tapi alasan dibalik pemberhentian tersebut, yakni dirinya tergantikan oleh mesin, tergantikan oleh adanya otomatisasi. Kalimat yang tidak akan pernah diteriakkan di jalanan ini sebenarnya adalah sebuah tsunami bagi jutaan buruh dan pekerja yang kehilangan pekerjaannya. Di balik pabrik-pabrik manufaktur yang megah, kini sunyi dari suara-suara manusia. Kita bisa melihat satu pola yang jelas, yakni efisiensi dipuja, sedangkan kemanusiaan dilupakan. Negara ini tidak sedang anti teknologi, sedang tidak anti inovasi, tapi kita justru mengakui teknologi sebagai sebuah kemajuan. Tapi saat otomatisasi menjadi alat pemangkas biaya hidup, juga alat penghapus lapangan pekerjaan, maka sesungguhnya hal ini adalah sebuah tindakan yang tidak bermoral. Kemudian, perkembangan teknologi bukan lagi sebuah wacana bagi masa depan, karena ia adalah realitas pada hari ini, dan inilah latar belakang dari mosi ini. Revolusi industri keempat telah melahirkan tren otomatisasi yang sangat masif, khususnya di bidang manufaktur. Mesin dan program komputer mulai mengambil alih peran manusia dalam rantai produksinya, dan celakanya, ini terjadi lebih cepat daripada negara yang bisa mengatur dampak dari otomatisasi ini. Karena hari itulah, mari kita bicara secara terang-terangan mengenai definisi dari mosi ini, di mana yang pertama, perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang bergerak di bidang produksi secara fisik dalam hal barang. Kemudian otomatisasi adalah penggunaan teknologi untuk menggantikan tenaga kerja manusia dalam mayoritas proses pekerjaannya. Dan pajak tinggi merujuk pada pungutan yang dikeluarkan negara secara signifikan dan lebih besar dari tarif normalnya. Saat ini, kami tidak sedang berbicara mengenai semua jenis teknologi. Limitasi mosi ini adalah pada perusahaan yang melakukan otomatisasi secara besar-besaran hingga menggeser sebagian besar fungsi manusia, bukan yang memakai 1-2 robot untuk mengangkut barang, bukan pula UMKM yang menggunakan software untuk kasir. Tapi kami berfokus pada korporasi besar yang meraup efisiensi dengan mengorbankan lapangan pekerjaan tanpa redistribusi yang hadir. Mosi ini sering dibahas dengan urgensi yang sangat jelas, yakni negara tidak hanya boleh menjadi penonton dan tidak boleh untuk diam saja, karena sejatinya dehumanisasi atau suatu upaya untuk meminimalisir campur tangan manusia dalam pekerjaan adalah sebuah tindakan yang tidak bermoral. Stance kami hari ini atau kami berdiri untuk mendukung mosi ini sepenuhnya, karena kami percaya bahwa negara bukan hanya sebagai fasilitator pertumbuhan. Karena status quo atau kondisi pada saat ini menunjukkan ketimpangan yang sangat lebar dan sangat jelas, maka tidak ada regulasi khusus terkait pajak terhadap perusahaan yang otomatisasi pekerjaan, dan hal inilah yang membuat berbagai lapangan pekerjaan dihapuskan dan adanya ketimpangan sosial dan redistribusi. Dan akhirnya kita pun harus menyadari bahwa nature atau sifat asli dari fenomena ini adalah otomatisasi tidak akan pernah netral, karena ia adalah keputusan ekonomis yang berdampak secara politis. Lantas mengapa kami mendukung mosi ini? Karena yang pertama, keadilan ekonomi harus diintervensi melalui pajak progresif terhadap aktor yang mendominasi pasar. Ketika kekayaan terpusat pada tangan segelintir orang atau segelintir korporasi yang memecat ribuan orang demi efisiensi karena adanya otomatisasi ini, maka negara memiliki tanggung jawab dengan moral dan fiskal untuk menyeimbangkan kembali struktur pasaran, juga menyeimbangkan kembali ketimpangan sosial yang ada. Otomatisasi memang mengurangi biaya produksi, namun yang tidak terlihat adalah peningkatan drastis margin keuntungan yang tidak dikembalikan kepada publik, juga penghapusan lapangan pekerjaan. Ketimpangan ini sangat berbahaya karena akan memperkuat oligopoli dan melemahkan mobilitas sosial, pun akan berdampak pada kesejahteraan para pekerjanya. Bisa dibayangkan, beberapa tahun mendatang, kita bayangkan saja tahun 2030 akan banyak lapangan pekerjaan global yang berisiko tergantikan oleh adanya otomatisasi dan mesin ini. Maka dari itu, pajak tinggi bukanlah sebuah hukuman, tapi mekanisme untuk menyeimbangkan. Karena kita tidak bisa untuk membiarkan korporasi berlari kencang di jalan tol, tapi buruh dibuang di pinggir jalanan. Kemudian kami mendefinisikan argumen kami yang kedua adalah untuk pajak yang diterapkan ini memungkinkan digunakan sebagai pendanaan untuk hal vital lainnya. Dana dari pajak tinggi ini bisa digunakan untuk membiayai hal vital lainnya. Apabila perusahaan mengurangi pekerjaan, maka negara pun harus hadir untuk menciptakan ulang masa depan para pekerja yang dibuang ini tadi.
Contohnya Jerman telah menerapkan hal serupa untuk membuat robot tax atau robot membayar pajak pada beberapa sektor industri khususnya manufaktur pada tahun 2017, dan dana tersebut digunakan untuk memperkuat atau dialokasikan pada hal atau bidang pendidikan. Jadi ini bukan mengenai soal penolakan terhadap penggunaan mesin, tapi memastikan bahwa manusia tidak akan tersingkirkan dari pekerjaan yang ada. Dan argumen kami yang terakhir adalah, tanpa adanya regulasi, otomatisasi akan menciptakan ketimpangan struktural yang tidak akan bisa dikembalikan di kemudian hari. Pergeseran ke otomatisasi bukan sekedar masalah industri, tapi pergeseran kekuasaan. Karena apabila manusia tergantikan oleh sistem, maka bukan hanya pekerjaan yang hilang, tapi juga daya tawar. Tercatat bahwa negara-negara dengan tingkat otomatisasi tinggi tapi tanpa sistem pajak yang tinggi pula akan mengalami peningkatan Gini coefficient hingga 0,09 dalam satu dekade, di mana angka ini sangat signifikan. Sedangkan apa itu Gini coefficient atau koefisien Gini adalah sebuah indeks untuk mengukur ketimpangan sosial atau ketimpangan redistribusi yang ada. Artinya, otomatisasi tanpa regulasi akan mempercepat polarisasi kekayaan dan kekuasaan. Karena ini maka kami menawarkan beberapa mekanisme. Yang pertama, negara menetapkan ambang batas mengenai perusahaan yang mengotomatisasi lebih dari 60% dari lini produksi dengan wajib membayar 15-30% margin keuntungan bersih dari perusahaan tersebut. Kemudian kami mengalokasikan atau membagi dana dari pajak tersebut menjadi 3 hal. Pertama, untuk pelatihan, kemudian kedua untuk penguatan UMKM, dan ketiga untuk hal vital lainnya. Dan mekanisme yang terakhir adalah negara memberikan insentif pajak balik apabila perusahaan otomatisasi tetap mempekerjakan manusia secara signifikan untuk mengalihkan atau mantan buruh ke lini pekerjaan baru di bidang non-produksi. Saat ini, kami bukan hanya berdiri untuk menghambat masa depan, kami berdiri agar masa depan tidak hanya milik segelintir orang, juga tidak ada penghapusan lapangan pekerjaan terhadap para buruh. Maka dari itu, kami menolak hidup di negara yang membiarkan manusia tergantikan oleh para mesin, karena sejatinya hal itu adalah tidak bermoral. Maka dari itu kami mendukung mosi ini. Terima kasih.